Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kita bertemu lagi di hari Senin. Setiap hari Senin selain belajar bahasa Sunda, kita juga belajar PLH ya. Nah, tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita baca basmalah bersama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini masih di bab 4, siaga dalam menghadapi bencana alam ya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih spesifik lagi siaga dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa bencana alam itu jenisnya sangat banyak. Ada gempa bumi, tsunami, kemudian gunung meletus, banjir ya. Nah, bencana alam itu selalu membawa korban jiwa dan juga korban harta. Contohnya tsunami di Aceh, ya, kemudian tsunami di Pangandaran, gempa bumi di Yogyakarta, ya. Kemudian gempa bumi di Bengkulu, ya, kemudian tanah longsor di Sumedang kemarin, ya, banjir juga banyak mengakibatkan korban jiwa dan juga korban harta benda. Nah, gempa bumi sendiri terjadi setiap hari di bumi ini. Hanya saja tingkat goncangannya itu berbeda-beda. Ada yang kecil dan juga ada yang besar. Nah, gempa dengan kekuatan kecil sering terjadi dan nyaris tidak terasa oleh manusia. Namun, kita tidak boleh lengah, tidak boleh merasa ada nggak berbahaya. Nah, tapi tetap kita harus selalu siaga dan waspada. Walaupun gempanya kecil, bisa jadi disusul oleh gempa dengan getaran yang sangat besar sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan juga korban harta. Gempa bumi sendiri tidak bisa diramalkan sebelumnya. Orang-orang tidak bisa mengetahui kapan gempa bumi itu terjadi. Itulah sebabnya setiap gempa bumi besar selalu memakan banyak korban jiwa, ya. Bukan gempanya yang berbahaya, melainkan efek dari gempa itu ya. Goncangannya itu bisa mengakibatkan bangunan ambruk, pepohonan juga ambruk ya. Terjadinya longsor ya, juga mengakibatkan tsunami. Kalau misalkan getarannya sangat besar bisa mengakibatkan tsunami ya. Nah, untuk menghindari untuk memperkecil dampak buruk gempa tersebut, maka kita harus bisa selalu siaga dan waspada dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. Apa saja sikap siaga dan waspada dalam menghadapi bencana alam gempa bumi ini? Yang pertama, persiapan untuk keadaan sebelum terjadinya gempa bumi. Apa aja yang harus kita siapkan nih? Menentukan tempat berlindung yang aman jika terjadi gempa bumi ini. Misalkan kita ada di ruangan ini atau di rumah. Tempat yang aman itu ketika ada gempa bumi itu kita berlindungnya di mana? Nah, kita harus dipersiapkan. Contohnya misalkan di bawah meja ya. Kemudian di sudut ruangan sebelah mana nih yang kira-kira aman, yang terhindar dari jatuhnya benda-benda yang berbahaya ya. Nah, itu harus mulai dipersiapkan, ditentukan. Perbaiki tata letak benda yang berbahaya. Contohnya benda-benda yang berbahaya itu lemari, botol, buku, dan benda-benda lain yang bisa mengakibatkan jatuh tertimpa ke diri kita ya. Maka perbaiki tata letaknya. Kemudian yang ketiga, menyediakan air minum untuk keperluan darurat. Sebaiknya air minumnya itu air minum kemasan dan disimpan di tempat yang terjangkau sehingga ketika kita akan menyelamatkan diri, kita mudah mengambilnya ya. Kemudian yang keempat, menyediakan tas ransel yang berisi barang-barang yang sangat dibutuhkan nanti di tempat pengungsian. Simpan tas ransel juga itu harus di tempat yang mudah dijangkau. Saat kita akan mengungsi, berlari, kita mudah mengambilnya ya. Barang-barang yang ada di dalam ransel tersebut itu contohnya adalah lampu senter misalkan ya, karena nanti misalkan lampunya itu aliran listriknya mati, jadi ketika di tempat tersebut bisa menggunakan lampu senter, korek api, dan lilin. Kemudian air minum, pasti setiap orang itu pasti akan membutuhkan air minum dalam dirinya ya, dalam tubuhnya. Kotak P3K yang berisi obat-obatan seperti obat penghilang rasa sakit, plester, dan lain sebagainya ya. Makanan yang tahan lama seperti biskuit. Kemudian uang tunai, kita harus menyediakan uang tunai, jangan ATM-nya aja, karena bisa jadi kita harus nyari dulu ATM kalau mau membeli hal-hal yang kita butuhkan. Kalau ada uang tunai kan bisa lebih cepat ya. Buku tabungan, pakaian dalam, dan juga barang-barang berharga lainnya yang
harus kita masukkan. Kemudian mengencangkan mebel yang mudah rapuh, contohnya lemari pakaian. Misalkan di rumahnya ada lemari pakaian, lemari barang-barang, ya, itu harus mulai dikencangkan, takutnya sewaktu-waktu ada gempa bumi. Mencari tahu lokasi tempat evakuasi di sekitar kita, itu tempat evakuasi itu ada di mana. Kemudian rumah sakit terdekat kita itu ada di mana, kita harus tahu, ya. Berikutnya, siaga dalam menghadapi bencana alam itu ketika terjadi gempa bumi. Kalau tadi sebelum terjadi gempa bumi, nah sekarang ketika terjadi gempa bumi itu harus ngapain, ya. Nah, di sini misalnya kasih gambar. Ini gambar yang pertama, persiapkan diri Anda ini sebelum terjadi gempa bumi, apabila terjadi getaran, dan setelah getarannya. Ketika terjadi gempa bumi, matikan kompor. Jika kalian sedang memasak, ya, kalian matikan kompornya. Matikan alat elektronik yang dapat menyebabkan timbulnya api, ya. Matikan listriknya, misalkan, ya, aliran listriknya, dan juga matikan kompornya. Nanti kalau udah ada gempa bumi, ada kebakaran lagi, ya, kalau tidak dimatikan. Kemudian membuka pintu atau mencari jalan keluar dari rumah atau gedung. Cari jalan keluar yang cepat untuk keluarnya. Misalkan biasanya kalau kita lagi panik itu jadi serba lupa, ya, di mana nih jalan keluarnya. Padahal kalau kitanya tenang, kitanya tetap tenang, tidak terburu-buru, pasti kita akan lebih terbuka pikiran kita, tidak panik, ya. Lebih tahu mana nih jalan keluar yang aman dan cepat. Kemudian utamakan keselamatan terlebih dahulu. Jangan hiraukan kerusakan yang terjadi, ya. Selamatkan diri kita terlebih dahulu. Berikutnya, tetap tenang dan tidak terburu-buru, ya, keluar rumah atau gedung. Tunggu sampai gempanya reda dulu, ya. Nah, tadi Miss Adik bilang kalau kita lagi panik biasanya kita akan semuanya akan lupa, ya, sampai misalkan jalan keluar pun lupa, yang mana yang lebih cepat dan aman. Nah, alangkah lebih baiknya ketika gempa terjadi kita tenang dulu, tunggu sampai gempanya reda. Misalkan bisa melakukan hal-hal yang dianjurkan dulu, seperti gunakan jongkok di bawah meja, ya, di sudut ruangan. Itu bisa menyelamatkan diri kita daripada misalkan terburu-buru, kita lebih mencari jalan keluarnya lebih lama dan kurang aman. Lebih baik seperti itu, ya. Kemudian jika sedang berada di tengah jalan, berhati-hati terhadap papan reklame, ya, tiang listrik, kabel listrik, dan benda-benda yang berjatuhan dari gedung. Lindungi kepala dengan benda-benda lunak tapi kuat, ya. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang tertinggal pada saat pergi ke tempat evakuasi. Kemudian jika gempa terjadi pada saat menyetir kendaraan, jangan mengerem mendadak. Jangan juga berhenti di dekat pom bensin, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kebakaran, lain sebagainya, atau robohnya bangunan, ya. Di bawah kabel atau di bawah jembatan, kurangi kecepatan dan berhenti di bahu jalan yang aman. Kemudian apabila sedang berada di dalam ruangan, nah tadi yang Miss Atik bilang, kalau misalkan kita tetap tenang dan tidak terburu-buru keluar rumah, langkah lebih baiknya kita masuk ke bawah meja, jauhi jendela, dan pastikan kepala kita itu terlindungi. Dengan cara gimana? Gunakan satu tangan untuk memegang kaki meja dalam posisi jongkok seolah-olah siap untuk berlari. Apabila tidak ada meja, jongkoklah di sudut ruangan seolah-olah siap untuk lomba lari, ya. Jauhi jendela dan lindungi kepala dengan benda yang ada di dekat kita, ya. Nah, nanti kalau sudah gempanya reda, baru kita mencari jalan keluar, ya, mencari jalan keluar yang aman dan dekat keluarnya. Apabila sedang berada di luar ruangan atau di luar rumah, tetaplah berada di luar, ya. Jangan coba-coba masuk ke dalam walaupun dalam keadaan apapun, ya, maupun ada kepentingan apapun. Jauhi bangunan, tiang listrik, kaca, dan benda-benda lain yang berbahaya. Amankan diri di tempat yang terbuka, ya. Itu adalah sikap siaga dan waspada ketika akan terjadi gempa bumi dan juga ketika terjadi gempa bumi. Ini ada pengumuman, ya. Untuk hari ini tugasnya kalian adalah mempelajari kembali materi di bab 4, ya. Materi di bab 4 dari awal sampai pertemuan hari ini, karena nanti akan ada daily test PLH bab 4 tanggal 1 Maret, ya. Untuk hari ini tugasnya seperti itu, ya. Mempelajari kembali, mengingat-ingat kembali materi yang sudah kita pelajari dari awal masuk sampai hari ini, ya.
Mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.